Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, kaum sepuh yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kebaktian saat ini kita juga kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, atau 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Mari kita berserah diri kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang berkarya di dalam diri kami. Engkau menguasai hati kami, Engkau memakai akal budi kami, perasaan kami, dan melalui karyamu itu Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, terkhusus di dalam minggu-minggu Prapaskah, di mana kami berlatih secara rohani, hidup dalam semangat pertobatan dan berbenah diri. Karenanya biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, bahkan ditopang untuk bisa menghadirkan buah-buahnya dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memperalaskannya. Amin. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal pertama ayat 18 sampai ayat 25. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengawali khotbah dengan mempelajari budaya-budaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak kebudayaan-kebudayaan besar yang tentu harus sangat dihormati karena mempengaruhi peradaban dunia. Budaya-budaya yang saya maksud misalnya adalah budaya Tionghoa. Budaya lain misalnya adalah budaya Romawi. Budaya yang tidak kalah kuatnya mempengaruhi dunia adalah juga budaya Arab, budaya Persia, dan budaya-budaya yang lain. Nah, beberapa dari budaya-budaya itu
Di antaranya adalah budaya Yahudi dan juga budaya Yunani. Tentu akan sangat luas, sangat panjang, sangat lama kita berbicara kalau ingin mengulas mengenai dua budaya besar ini, budaya Yahudi dan budaya Yunani. Namun untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menunjukkan apa yang khas dari kedua budaya ini, terutama dari bagaimana pola pikir mereka. Nah, saudara, budaya Yahudi itu sangat menekankan tanda. Jadi tanda di dalam kehidupan mereka itu mereka selalu pandang punya nuansa magis, nuansa supranatural berkaitan dengan yang ilahi dan membuat orang yang mengalaminya dianggap dekat dengan Tuhan. Karenanya orang-orang Yahudi sangat mempertimbangkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang bentuknya mukjizat di dalam kehidupan mereka. Banyak kisah-kisah Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana umat Israel meminta tanda dari Allah. Dalam banyak kesempatan mereka selalu meminta tanda, karena dengan tanda itu mereka meyakini kehadiran dan karya Allah. Orang Yunani lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Orang Yunani menekankan hikmat. Karenanya kita tahu salah satu hal yang prioritas di dalam kehidupan orang-orang Yunani adalah mencari pengetahuan. Mereka rela berjalan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pasar ke pasar yang lain, berguru dari satu orang bijak ke orang bijak yang lain untuk menambah atau memperlengkapi hikmat yang sudah mereka punya. Semakin orang bisa menjelaskan dengan pikiran yang jernih, logika yang sehat, dan juga akal yang bisa secara runut, maka dia dianggap lebih istimewa dari orang-orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bicara mengenai salib Kristus. Nah, ternyata dua kebudayaan ini, baik kebudayaan Yahudi maupun kebudayaan Yunani, nampaknya tidak mudah menerima salib Kristus itu sebagai bentuk kemuliaan Allah. Bagi orang-orang Yahudi, salib Kristus adalah batu sandungan. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebagai tanda, salib Kristus memang adalah simbol dari hukuman, simbol dari sanksi atas kejahatan yang berat yang dilakukan oleh seseorang. Salib adalah simbol dari kejijian. Salib adalah bentuk dari kehinaan. Sementara bagi orang-orang dari budaya Yunani dan budaya lainnya, salib adalah kebodohan. Apa yang bisa dinalar, apa yang bisa dilogikakan dari Allah yang menjadi manusia, Allah yang di dalam kemuliaannya di sorga lalu mau turun menjadi manusia, dan akhirnya setelah menjadi manusia dalam cinta kasihnya dia rela disalib, dia rela mati bagi manusia. Sungguh tidak sesuai dengan alam pikiran yang normal. Karenanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tidak mudah untuk menerima konsep salib Kristus ini. Namun Rasul Paulus sekali lagi, ya tentu ini bukanlah kali pertama dan kali terakhir dia menjelaskan mengenai salib Kristus. Dia menjelaskan mengenai
betapa indahnya salib Kristus itu, dan betapa mulianya orang-orang yang terpanggil untuk mengimani salib Kristus itu dalam kehidupan mereka. Salib Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah lambang dari kerendahan hati. Salib Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah lambang dari pemberian diri. Salib Kristus adalah lambang dari cinta kasih yang sempurna, yang begitu indah. Dari Kristus yang dalam kebesarannya rela untuk menanggalkan semua kemegahannya itu. Karenanya bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau mengimani cinta kasih Kristus dalam hidupnya, maka salib Kristus adalah sebuah pengingatan sejati, agar melalui salib Kristus ini kita pun diingatkan akan identitas kita sebagai orang-orang yang tidak boleh memegahkan diri, sebagai orang-orang yang seharusnya selalu punya kerendahan hati, sebagai orang-orang yang menyadari kalau kita diselamatkan, kalau kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kalau kita mengalami kebaikan dalam hidup ini bukan karena kita, tetapi karena Allah di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jikalau konsep salib Kristus yang tadi oleh orang-orang Yahudi dianggap batu sandungan dan oleh orang-orang Yunani dianggap kebodohan, ini saat ini diperdengarkan bagi kita, maka minggu-minggu latihan rohani, minggu-minggu pertobatan dan kesempatan mendekatkan diri kepada Tuhan yang saat ini kita jalani sebagai Minggu Prapaskah menyadarkan kita sudah seperti apa kita hidup. Apakah salib Kristus itu betul-betul telah menjadi pengingatan yang sejati bagi kita? Atau sampai sejauh ini kita adalah orang-orang yang masih suka memegahkan diri, masih congkak dengan apa yang kita punya, masih merasa tinggi hati dengan apa yang melekat pada diri kita, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu titel, entah itu materi dan lain sebagainya macam. Jadilah rendah hati, jadilah pribadi-pribadi yang terpanggil dengan menanggalkan kemegahan diri. Turutilah teladan Kristus Yesus yang di dalam cinta kasih yang besar mau menanggalkan kemuliaannya, menjadi sama dengan manusia, bahkan berkorban menyelamatkan manusia. Biarlah kita pun demikian, di dalam kerendah hatian, di dalam kesediaan untuk menanggalkan kemegahan dan predikat diri ini, maka kita pun bersedia mencintai sesama, peduli dan senantiasa berempati bagi mereka. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesaksian firman-Mu yang saat ini kami dengarkan. Biarlah kiranya Engkau Allah menolong kami, sehingga melalui konsep salib Kristus ini kami terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin merendahkan hati, semakin sadar bahwa jikalau Kristus mau melepaskan kemuliaan, kemegahannya demi cintanya, maka terlebih lagi kami yang memang sungguh jauh dari layak di hadapan-Mu, biarlah kami mau terus-menerus menjadi orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, demi mencintai dan mengasihi sesama. Kami mau sambut firman-Mu ini dalam diri kami, seraya memohon topangan-Mu agar kami diberi kekuatan untuk mampu menghadirkannya secara nyata dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.